Shalom, terima kasih karena sudah mengklik video ini. Selamat datang di Radio Ikat. Bersama saya Pendeta Semi Siebert Lumban Tobing. Dan hari ini kita ada di program acara Motivasi Alkitab. Di video kali ini kita akan membahas satu ayat dari bagian kitab suci yang terambil dalam Matius 27 ayat 34. Mari kita membacanya bersama-sama. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Demikianlah firman Tuhan. Satu ayat ini terletak di dalam sebuah perikop yang menceritakan kisah penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini mungkin bukan ayat yang sering dibahas karena hanya keterangan bahwa ada suatu minuman yang diberikan kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Yang hari ini akan saya bahas adalah kenapa Yesus menolak minuman itu. Mungkin terdengar seperti sesuatu yang tidak terlalu jelas awalnya, tetapi nanti saya akan memberikan makna-makna rohani yang begitu luar biasa yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya perlu menceritakan sedikit tentang konteks pada zaman itu. Bapak Ibu, Yesus Kristus bukanlah satu-satunya manusia yang mengalami penyaliban. Sebelum Yesus, ada banyak orang yang sudah mengalami penyaliban, dan setelah Yesus pun ada banyak orang yang mengalami penyaliban. Dan penyaliban adalah menjadi hukuman mati yang begitu hina, yang begitu terkutuk pada zaman itu. Kalau kita sekarang menggunakan kalung salib, kita sering ngepost poster-poster atau gambar-gambar salib di akun-akun sosial media kita, itu kita lakukan karena kita bangga akan iman kita. Kita begitu bersyukur akan pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa. Tetapi zaman itu, salib adalah lambang kehinaan. Sesuatu yang begitu rendah dan yang begitu terkutuk di mata manusia. Orang-orang yang disalib, mereka mengalami penyiksaan yang begitu luar biasa. Mengalami kesakitan yang begitu luar biasa. Dan mereka juga mengalami apa yang dialami Yesus dalam ayat ini. Mereka juga diberikan minum anggur bercampur empedu. Saya akan membahas sedikit tentang anggur bercampur empedu ini. Kalau di versi Matius dikatakan bercampur empedu, di dalam Markus 15 ayat 23 tertulis bercampur mur. Ya, mungkin sedikit berbeda keterangannya, tetapi intinya adalah ini menceritakan sebuah minuman yang sama. Dan ternyata setelah diselidiki, minuman ini adalah semacam anestesi atau obat peredam rasa sakit. Ya, mungkin kalau di zaman sekarang itu seperti obat bius yang akan diberikan dokter ketika kita harus menjalani operasi gitu ya, untuk mengurangi atau bahkan membuat kita tidak merasakan sakit yang berlebihan begitu ya. Jadi yang diberikan kepada Yesus pada saat dia di kayu salib itu sebenarnya adalah semacam obat bius untuk meredam rasa sakitnya Yesus ketika dia mengalami segala macam penderitaan di kayu salib. Bukankah ini sesuatu yang baik? Bukankah ini sesuatu yang wajar? Tetapi kenapa Yesus menolaknya? Bapak Ibu harus ingat bahwa ketika Yesus mengalami penyiksaan, ketika Yesus berkorban untuk kita, ketika Yesus disalibkan, ada dua aspek begitu penting yang harus ditanggung oleh Yesus. Yang pertama adalah murka Allah, yang seringkali disimbolkan sebagai cawan. Dan yang kedua adalah dosa-dosa kita semua. Ya. Jadi murka Allah dan dosa-dosa kita. Yesus harus menanggung semuanya itu. Dari zaman ke zaman. Dari segala manusia yang hidup. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa besarnya murka Allah yang harus ditimpakan kepada Yesus. Bapak Ibu juga bisa membayangkan betapa besar dosa-dosa kita yang harus ditanggungkan kepada Yesus.
Lalu, kenapa Yesus menolaknya? Di dalam Yesaya 53 ayat 5, kita bisa melihat bagaimana Yesaya menggambarkan penderitaan sang anak domba. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu, sembuh di sini ini bukan berbicara tentang sembuh dari penyakit fisik. Seperti mungkin batuk pilek atau kanker atau ya sakit yang lain-lain begitu ya. Tetapi ini jauh lebih serius daripada itu. Ini berbicara tentang sakit rohani, yaitu pemberontakan kita, dosa kita, kejahatan kita. Itu semua ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Saya memberikan gambaran seperti ini. Yesus harus menanggung semua dosa kita. Dan dosa kita itu digambarkan seperti penyakit rohani. Ya, dosa kita itu adalah penyakit rohani yang ditanggungkan kepada Kristus. Jadi ketika Yesus mengalami segala macam sakit penyakit, itu sebenarnya menggambarkan Yesus sedang menanggung dosa-dosa kita. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau misalnya Yesus meminum anggur bercampur mur atau anggur bercampur empedu yang tadi saya ceritakan, rasa sakit yang Yesus tanggung itu akan berkurang. Kalau rasa sakit itu berkurang, yang Yesus tanggung itu pun berkurang. Sekarang saya menganalogikan dengan numerik, begitu ya, dengan angka. Kalau rasa sakit itu berkurang sekitar 10% saja, jadi Yesus hanya menanggung 90%. Berarti rasa sakit itu tidak ditanggungkan oleh Yesus secara utuh. Yesus hanya menanggung sebagian dari rasa sakit itu. Yang berarti Bapak Ibu, Yesus hanya menanggung 90% dari dosa-dosa kita. Kalau Yesus hanya menanggung 90%, lalu apa yang terjadi dengan 10% itu? 10% itu tetap kita yang tanggung. Tetap kita sebagai manusia yang harus bayar di hadapan Allah. Apa yang terjadi? Kalau kita harus menanggung 10% itu, kita tidak akan selamat. Kita tidak akan bisa masuk surga. Bapak Ibu harus ingat bahwa syarat masuk neraka, kualifikasi untuk masuk ke dalam neraka, itu cukup dengan dosa sebanyak 1 buah. Ingat, 1 buah, bukan 1%. Jadi ketika kita berdosa sekali saja, anggaplah kita hidup 100 tahun. Kalau dalam 100 tahun itu kita hanya berdosa 1 kali saja, dan di luar itu kita tidak berbuat dosa satupun, kita akan tetap masuk neraka. Kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Hal ini menggambarkan standar kekudusan Allah yang begitu tinggi. Dan keseriusan Allah dalam menanggapi dosa. Sekali lagi saya balik ke dalam analogi saya. Kalau misalnya kita hanya ditebus 90% dan kita harus menanggung 10%. Bapak Ibu, 10% dari segala dosa kita itu akan sangat banyak. 10% saja. Itu akan sangat banyak. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kita masuk neraka. Jadi seandainya waktu itu Yesus meminum anggur bercampur empedu atau anggur bercampur mur tadi, ya sudah, kita tidak akan ada yang selamat. Tetapi puji Tuhan, Yesus tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Apa makna rohani yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah pengorbanan yang Kristus lakukan itu sifatnya totalitas.
sifatnya menyeluruh. Dan semuanya menyelesaikan hutang-hutang dosa kita di hadapan Allah. Kita menjadi manusia yang dibenarkan di hadapan Allah. Dan kita mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita akan masuk ke dalam kekekalan itu. Yang kedua adalah pengorbanan Kristus yang begitu menyeluruh, yang begitu totalitas, membuat kita harus sadar bahwa kita sangat membutuhkan Juru Selamat. Dan kita sangat harus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam rasa bersyukur kita karena dosa-dosa kita sudah ditebus. Jangan pernah lagi kita berbuat dosa. Jangan pernah lagi kita hidup dalam kompromi-kompromi. Jangan pernah lagi kita hidup serupa dengan dunia ini. Usahakan kekudusan itu terus-menerus. Biarkan roh yang dalam kita bekerja menghasilkan buah roh. Dan kita akan menjadi orang yang hidup semakin kudus, semakin serupa dan segambar dengan Allah. Dan yang ketiga adalah hidup terus bergantung kepada Tuhan. Hidup selalu bersandar kepada Tuhan. Saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Tadi saya sudah bilang bahwa Yesus Kristus tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Ingat Bapak Ibu bahwa sebelum disalib, Yesus sudah mengalami penyiksaan yang luar biasa. Dia sudah dicambuk, dia sudah disiksa. Dan begitu banyak darah yang keluar, bahkan beberapa penafsir menggambarkan bahwa Yesus tubuhnya itu sudah hancur. Bahkan punggungnya terkesan seperti bubur gitu ya. Begitu hancur. Dan kita bisa bayangkan bahwa sebagai manusia mungkin Yesus hidup dalam kesadaran yang sudah tidak lagi penuh. Mungkin sudah berkurang jauh karena tubuhnya sudah begitu tersiksa. Tetapi di tengah itu semua, Yesus tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Kita sebagai manusia, kita masih bisa melakukan kesalahan dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam usaha bisnis kita, dalam pelayanan kita. Kita sering melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan kesalahan-kesalahan itu kita lakukan dalam kondisi kita yang sehat. Atau kalaupun kita sakit, mungkin hanya kita karena pusing, kita lagi galau, kita lagi sedih, sehingga kita melakukan kesalahan. Bisakah kita yang masih bisa bersalah ini, yang masih hidup dalam ketidaksempurnaan ini, merendahkan diri kita dan membiarkan diri kita dikendalikan oleh Sang Maha Kuasa, Allah yang sempurna, yang tidak pernah bersalah sedikit pun. Nah, kalau sudah kita melihat makna dari ayat ini, kita menyadari bahwa karya Allah itu begitu sempurna, begitu luar biasa dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Kristus. Jangan pernah kita berpaling dari Allah yang maha tinggi. Kita hidup semakin berserah penuh dalam kedaulatannya dan menjalankan perintah-perintahnya dengan penuh semangat dan sukacita penuh. Demikian motivasi Alkitab yang saya bisa berikan di video ini. Kiranya dapat menjadi penguatan bagi Bapak Ibu dan pemirsa sekalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk komen, like, share, and subscribe. Dan tentunya semoga video ini dapat menjadi berkat dan dampak yang baik bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.